Nah, kalian pernah nggak sih merasakan kayak ingin melakukan apa ketika yang waktu luang, waktu kosong, misalnya udah selesai dapat tugas kita nggak kerjain. Nah, biasanya itu saya meluangkan untuk bermain game. Nah, gamenya apa saja ya, macam-macam. Tapi saya di sini nggak Mobile Legends. Saya itu main game kayak ada Roblox, Football, Roblox, kemudian banyak lah gamenya. Saya biasanya itu bisa menghabiskan berapa jam main game dalam sehari. Mana lagi orang namanya hobi kan ya? Ya nanti bisa lagi dalam kabar. Ya kuali-kuali aja. Nah, kemudian saya mengambil terus di sini adalah Mobile Legends. Nah, bagi yang belum tahu, Mobile Legends itu adalah game tentang MOBA antara 5 vs 5, di mana itu dengan mengatur strategi untuk menghancurkan markas lawan. Dan dalam game itu apa? Makanya itu berbentuk kayak tower gitu, bisa nyerang diri kita. Nah, apa hubungannya Mobile Legends ini dengan psikologi? Tentunya ada. Nah, pertama itu melatih kemampuan kognitif kita atau melatih kreativitas, terus melatih kemampuan berstrategi, kemudian banyak lagi lah pokoknya. Intinya bermain game itu, contohnya Mobile Legends itu memiliki hubungan psikologisnya. Apa ya? Dan nah, dalam bermain Mobile Legends ini bisa meningkatkan hormon endorfin atau hormon kesenangan dalam diri kita. Nah, itu didapatkan ketika apa? Ketika kita mengalami kemenangan dalam game tersebut. Nah, kurang lebih seperti inilah ekspresi seseorang ketika mengalami kemenangan dalam Mobile Legends. Apalagi kalau misalnya itu menangnya berturut-turut. Nah, itu dapat meningkatkan hormon endorfin dalam diri kita dalam secara psikologis. Kemudian ini adalah tampilan ketika kita mengalami kemenangan berturut-turut dalam Mobile Legends. Menang dan menang. Nah, ini tuh dapat meningkatkan kebahagiaan dalam diri kita. Kan bahagia kan simpel aja ya. Kemenangan berturut-turut itu punya bahagia. Karena dalam Mobile Legends mendapatkan seperti itu sedikit sulit ya, kalau ternyata pasti aja. Nah, kemudian kalau ada win streak istilahnya, ada juga istilahnya namanya itu loss streak atau kekalahan berturut-turut. Nah, ini contohnya. Nah, hal ini tuh dapat menurunkan hormon endorfin atau jadinya awalnya itu senang, kita menjadikan jengkel, kemudian mencoba marah. Hal ini tuh ya buruk lah buat diri kita karena demanya untuk mengisi waktu luang saja, sampai dibawa ke kehidupan nyata, sama emosi itu kamu luapkan pada orang lain. Nah, ini kalau disebut lah ekspresi seseorang ketika mengalami kekalahan dalam Mobile, jengkel, marah, terus pengen menekankan saja. Ini emosinya itu ke bawah dalam kehidupan sehari-hari lah, kehidupan nyatanya. Kemudian ada beberapa dampak positif dalam bermain Mobile Legends. Pertama itu melatih kemampuan berpikir, kemudian dapat melatih tadi apa? Meningkatkan kemampuan kognitif dalam diri kita, kemudian dapat melatih kemampuan berstrategi, kemudian dapat melatih apa? Multitasking, kemampuan berpikir secara cepat dan memutuskan sesuatunya itu langsung, nggak pakai mikir-mikir lembek dulu. Nah, kalau ada dampak positif tentunya ada dampak negatifnya. Dampak negatif dalam bermain Mobile Legends itu kecanduan, misalnya terus gak semangat belajar, terus jam tidur terganggu. Ketika misalnya jam belajar itu kayak ngantuk, pengen tidur. Tapi kalau misalnya bermain game kita langsung semangat, langsung melek, langsung satset. Itu adalah beberapa dampak negatif dari bermain game online. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.